Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Oke, untuk hari ini ya kita bisa panjatkan puja-puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan, dan juga karunia-Nya kepada kita semua sehingga pada hari yang cerah ini kita bisa berkumpul bersama dalam kondisi sehat walafiat di acara Bayer Scientific Event. Selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan seminar yang disampaikan oleh Ibu Ketua Pengurus Daerah Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Utara kepada Ibu Betty Mangkuji SST MKEP. Kami persilahkan. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat, sehat selalu dan tetap bersyukur tentunya. Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada PT Bayer yang telah memberi fasilitas ini untuk pelatihan atau seminar kepada teman-teman dari regional Sumatera Utara. Jadi harapan kami Pak ke depan pelaksanaan yang sudah cukup baik ini kami harapkan Pak kalau bisa berlanjut dan jumlahnya jangan sikit-sikit Pak. Iya, kami tim dari bidan ini ada Ibu Marice, ada Ibu dari Siantar, dari Medan siap menjadi fasilitator untuk tim kecil-kecilnya. Kalau jasa dikasih, ya setuju ya Bu ya. Kalau jasa kami dikasih syukur, nggak dikasih kami juga diam Pak, nggak apa-apa. Tetapi asal teman-teman terpapar untuk itu. Karena kita yakin KB dari program pemerintah itu kita kenal hanya pil KB yang ada, yang sering kita sosialisasikan ke teman-teman. Ilmu berkembang. Dengan adanya perkembangan ilmu, maka pil KB pun ada yang modern. Bahkan ada pil KB mungkin yang ada bidan-bidan kita belum pernah Pak memegang pil KB Yasmin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus Ikatan Bidan Indonesia Provinsi Sumatera Utara mengucapkan terima kasih kepada PT Bayer yang telah memfasilitasi acara seminar pada hari ini. Dan ini kami sangat memberikan apresiasi yang sangat luar biasa karena dengan begini teman-teman banyak mengetahui bahwasanya untuk kontrasepsi bukan hanya kontrasepsi yang ada dalam program saja, akan tetapi banyak wawasan yang bisa diterima untuk kontrasepsi yang jenis-jenis modern. Dan mudah-mudahan dengan juga adanya seminar ini wawasan teman-teman terhadap adanya konseling itu lebih baik lagi. Lembar balik yang telah disiapkan oleh PT Bayer ini dengan tentunya teman-teman dalam merekrut aseptor KB ini lebih memudahkan karena konseling adalah kunci utama di dalam kita melakukan pendekatan untuk aseptor KB. Maju untuk Bayer, sukses, dan kami harapkan untuk pelatihan ini bisa berkelanjutan bukan hanya untuk 50 peserta tapi lebih dari 50 peserta untuk bidan Sumatera Utara. Sukses Bayer. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Ibu. Ya, yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Betty Mangkuji SST MKEP selaku Ketua Pengurus Daerah IBI Sumatera Utara, dan juga terima kasih Ibu sebagai salah satu fasilitator kita nanti di acara ini. Kemudian Ibu Bidan Karmina Dewi SST MKes, Ketua Pengurus Daerah IBI Provinsi Riau. Terima kasih Ibu. Ibu Bidan Melva Simatupang, MKes Tim Pengendali Pelatihan IBI Cabang Sumatera Utara. Terima kasih Ibu. Dan
Ibu Bidan Rohma Sitanggang. Terima kasih Ibu. Ya, beliau adalah Ketua IBI Kota Medan dan juga nanti akan menjadi fasilitator juga nanti. Kemudian Ibu Bidan Aprina Manurung Escape, Ketua IBI Kota Pematang Siantar. Terima kasih Ibu. Kemudian Ibu Bidan Dr. Marice Simarmata SKM Escape and Cash, Ketua IBI Kabupaten Simalungun. Terima kasih Ibu. Dan yang saya hormati Dr. Re Kristi Barus. Terima kasih Dokter selaku nanti pembicara ya, pada sesi kita hari ini, dan Dr. Indra Tregen, terima kasih Dokter ya, kesediaannya untuk menjadi pembicara, dan Ibu Bidan Silvi Ayu dan Ibu Eka Besanti, terima kasih Ibu juga nanti akan menjadi pembicara pada sesi best practice sharing. Kemudian Ibu Bidan Yunawati Stumiang Escape yang juga akan menjadi fasilitator pada acara workshop nanti siang hari nanti. Kemudian tentunya kepada seluruh peserta, terima kasih untuk kehadirannya serta seluruh rekan-rekan dari PT Bayer yang saya sayangi. Ya, saya merasa sangat terhormat berdiri mewakili PT Bayer untuk menyambut ibu semua, yaitu yang telah berkomitmen untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam ilmu kesehatan, khususnya terkait kesehatan perempuan di Indonesia. Selamat datang kepada para ibu yang hadir dari wilayah Sumatera Utara, dari Sumatera Selatan, dari Sumatera Barat, Kepulauan Riau, dan Nanggro Aceh Darussalam. Terima kasih yang sebesar-besarnya tentu dari kami semua atas kerjasama dan terselenggaranya kegiatan ini. Tentunya dengan kegiatan ini kita berharap kita dapat memperkenalkan kembali untuk produk-produk dari PT Bayer, di mana saat ini tentu sangat banyak sekali produk-produk KB yang tersedia di pasar. Dan namun produk KB modern tidak hanya berfokus kepada sekedar mencegah kehamilan, tetapi juga memberikan banyak manfaat lainnya, sehingga merupakan pengingat bagi kita semua bahwa kontrasepsi memiliki peran jauh lebih luas dari sekedar untuk alat pengatur kehamilan. Kontrasepsi modern seperti pil KB, IUD juga memberikan manfaat kesehatan yang signifikan bagi perempuan, seperti membantu mengatur siklus haid, mencegah efek negatif dari kekeliruan memilih produk KB, serta menjaga keseimbangan hormon. Jadi ber-KB bukan sekedar mencegah kehamilan atau menjalankan anak atau mencegah ledakan penduduk, tetapi lebih daripada itu berperan dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk Indonesia, khususnya wanita, ibu-ibu, dan rumah tangga. Naik motor listrik ke Taman Mini, melewati rumah adat dari Brastagi. Mari kita mulai kegiatan BSI ini dengan semangat belajar dan berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita kasih aplaus yang meriah untuk Dr. Rai Kristi Barus, SPOG, Subspesialis Fertility. Hari ini saya mendapatkan topik tentang pil KB modern. Ya, kita bahas tentang pil KB modern, memahami lebih dalam tentang Yasmin namanya. Ini juga udah tahu ya, jenis kontrasepsi. Ada hormonal, ada yang non hormonal. Ya, nanti kita bicara tentang yang hormonal. Yang non hormonal ada kondom, IUD, pantang berkala ya, boleh. Tapi pantang berkala artinya jangan pantang di rumah, berkala di luar ya. Itu nggak boleh ya. Oke. Ya, ini pengguna kontrasepsi di dunia. Kita lihat di sini 36% itu masih belum terpapar dengan namanya kontrasepsi. Ya, jadi ini jadi tugas kita. Dan bagusnya rata-rata di dunia yang paling tinggi itu adalah operatif. Tapi sayangnya di dunia kalau kita melihat dari kurvanya, dia masih bersifat paternalistik. Artinya wanita selalu disakiti, tapi prianya nggak mau peduli. Ya, padahal kita mengenal juga teknik operasi untuk pria. Saya rasa ini menjadi fokus juga buat kita, karena sekarang banyak sekali alasan-alasan operasi hanya untuk tutup. Padahal indikasi tutup
untuk operasi itu tidak dihalalkan. Ya, jadi saya rasa ini tugas kita semuanya buat tenaga kesehatan di sini untuk mengurangi angka seksual sesariah hanya untuk steril, ya. Oke, kemudian IUD, terus kita lihat pil di sini ada 8,8, ya. Oke. Ini di dunia sekarang kita lihat per benua ya. Kita lihat fokusnya di Asia. Asia kita lihat masih steril buat wanita. Kemudian untuk pil cukup banyak di semuanya negara ya. Cukup banyak. Sedangkan untuk injeksi saya rasa rata-rata hampir sama semuanya. Kecuali di Afrika ya. Materi yang disampaikan hari ini itu tentang KB modern, mana kita harus mengenal KB modern itu terutama pada Yasmin. Itu yang mau saya sampaikan pada hari ini. Kemudian insight yang didapat pada hari ini, dengan mengikuti hari ini kita akan mengetahui sebenarnya KB apa yang paling terbaik yang bisa kita dapatkan untuk wanita, di mana wanita itu katanya harus dipahami. Kemudian yang kedua, keunggulan-keunggulan dari pil kombinasi terutama pada Yasmin. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita bisa menghindari efek samping yang terlalu banyak yang didapat dari KB-KB yang lain selain pil kombinasi seperti Yasmin. Kemudian kesannya saya rasa ini acaranya cukup bagus karena di mana acara ini nanti peserta nanti akan mendapatkan informasi yang lebih dan konseling yang lebih untuk bagaimana kita mengedukasi masyarakat yang terutama di Indonesia, yang kita tahu di mana masyarakat di Indonesia ini edukasi tentang KB itu masih belum terlalu baik. Sehingga apabila kita bisa mendapatkan edukasi yang baik, informasi yang baik, kita akan memperoleh pilihan dari KB yang terbaik buat pasien. Kemudian pesannya ya mudah-mudahan tim Bayer bisa lebih giat untuk memberikan acara seperti ini supaya masyarakat kita bisa teredukasi dengan baik. Oke, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah untuk pembicara kedua kita, Dr. Indra Tarigan, SPOG. Untuk Dr. Indra, silahkan dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bayer dan seluruh tim dan jajaran ya, karena sudah menghadirkan saya sebagai narasumber pada hari ini. Kemudian saya juga sangat mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, kepada Ibu Ketua IBI kita, Bu Betty, dan kalau saya nggak salah pesertanya juga dari Regio Sumatera ya, berarti dari Aceh tadi ada dari Riau, bahkan dari Batam juga ada ya, Masya Allah. Sebelum mulai ya, pergi ke pasar beli plastik. Hebat ya, pantun itu saya pikir adalah obat keren paling mantep. Kita itu nggak usah beli skincare, cakep gitu ya. Jadi memang harus banyak-banyak berpantun berarti. Sebentar. Pergi ke pasar beli plastik. Pulangnya mampir minum selasi. Selamat datang bidan yang cantik. Bersama kita tingkatkan kompetensi. Kalau mengenai konseling KB itu saya sebenarnya agak-agak jujur ini agak-agak perasaan saya itu agak gimana gitu. Karena saya tahu ibu-ibu ini setiap harinya memang itu yang dihadapi, itu yang dikerjakan gitu kan. Tapi enggak apa-apa, saya bismillah aja, saya berdiri di sini untuk kita bisa mengingat kembali motivasi apa sih sebenarnya di balik kenapa KB itu sekarang sangat begitu penting. Assalamualaikum, perkenalkan saya Dr. Indra Tarigan SPOG. Hari ini kita mengadakan event Bayer Scientific Event dengan tema tips konseling memilih alat kontrasepsi yang cocok. Pesertanya bidan-bidan se-Regio Sumatera. Banyak sekali hari ini, saya merasa sangat senang sekali karena bisa berbagi pengalaman dan berbagi informasi tentang konseling kontrasepsi. Semoga saja acara ini bisa bermanfaat dan jangan sampai putus di sini saja. Nanti ada acara-acara selanjutnya agar keilmuan tentang memilih alat kontrasepsi yang baik itu terus terupgrade. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Kita mulai saja ya Bu ya. Saya awalnya Yasmin ini saya sudah tahu lama. Cuman karena memang harganya yang relatif tinggi,
saya tidak pernah mau mencoba untuk mengedukasi pasien-pasien saya. Nah, pada saat itu setelah saya melahirkan anak nomor 3, saya memutuskan untuk memakai IUD. Setelah memakai IUD, 1 tahun setelah memakai IUD, terjadilah ekspulsi. Lepas dengan sendirinya Ibu Bidan. Pada saat itu alhamdulillah, pada saat terjadi ekspulsi saya mengetahui kejadian ekspulsi itu. Kalau enggak berabe ya Bu, jadi 4 anak saya ya Bu ya. Dan pada saat terjadi ekspulsi, saya beralih ke kontrasepsi KB 3 bulan Bu. Karena pada saat itu saya merasa itulah kontrasepsi yang paling praktis dan mudah gitu ya Bu ya. Karena untuk memakai IUD lagi saya sangat takut terjadi hal yang sama, yaitu ekspulsi lagi ya Bu ya. Nah, pada saat itu di awal menggunakan KB 3 bulan saya merasa nyaman, tapi setelah beberapa bulan kemudian baru muncul masalah Bu. Yang pertama, muka saya berjerawat. Yang kedua, pinggang terasa sakit Ibu. Terus haid juga tidak datang ya Bu ya. Pada saat 6 bulan pemakaian itu jerawat setiap hari tumbuh Bu. Parah kondisi muka saya Bu. Tumbuh jerawatnya itu besar-besar. Nah, pada saat itu saya masih merasa cuek saja karena masih rasanya belum mengganggu. Di suatu ketika datanglah pasien dan pasien itu bertanya kepada saya karena ini pasiennya memang sering berjumpa saya. Saya memang dari awal itu tidak berjerawat Bu. Jadi ketika datang pasiennya shock melihat saya, bertanya, "Ibu kena cacar ya Bu?" Nah, di sanalah Ibu saya merasa, wah hancur banget nih muka saya gitu ya. Nah, barulah setelah itu saya ingat dengan pil Yasmin ini Bu. Nah, jadi di awal itu saya tidak langsung mengedukasi pasien-pasien saya Bu. Iya betul, saya gunakan pil Yasmin. Dari pertama saya menggunakan pil Yasmin itu jerawat sudah tidak tumbuh. Tapi memang iya bekas jerawat saya banyak dan hitam-hitam semua ya Bu ya di bagian wajah. Dan pada saat itu 6 bulan setelah pemakaian, alhamdulillah haid sudah mulai teratur Ibu. Biasanya di 7 hari berhenti minum pil, di hari ketiga saya sudah datang haid. Sampai saat ini selalu konsisten seperti itu ya Bu ya. Di hari ketiga datang haid. Karena saya ada jual produk Yasmin, memang saya peduli sama lihat jerawat Bu. Begitu saya lihat jerawat, wah ini sasaran lah ini. Jadi begitu dia datang, saya lihat jerawatnya bentol-bentol. Banyak sekali. Dari mana Ibu? Saya bilang, Bu saya dari skincare. Aduh mungkin karena dibersihkan jadi meradang itu semua. Meradang. Saya bilang, Ibu selama ini pakai pil apa? Pakai KB apa? Dia bilang selama ini saya pakai namanya itu suntik. Suntik di mana Bu? Di sini, di rumah sakit malah dia bilang. Jadi saya bilang, anaknya berapa? Dia bilang anak saya 2. Ibu masih kepengen nggak hamil lagi atau tambah? Oh, waktu itu saya memang ada Bu, coba mau tambah tapi karena keguguran saya tidak mau lagi tambah, sudahlah umur saya udah 38 sekarang. Jadi Ibu maunya apa sekarang, kalau apa yang Ibu inginkan dari KB itu, benefitnya apa gitu. Kebetulan Ibu ini bukannya maksudnya, kebetulan pasiennya bukan agak lumayan lah. Oh Bu, kalau bisa saya dengar-dengar katanya di sini ada loh Bu, yang namanya KB, Ibu itu bisa cantik, bisa kurus katanya. Oh Ibu pengen itu ya? Tapi ada loh Bu di sini pil untuk cantik saya bilang, dan kalau Ibu bisa juga melangsingkan. Jadi dia bilang, tapi saya tanya lagi, Ibu orangnya patuh atau tidak? Oh saya patuh Bu, kalau seandainya saya kasih pil Ibu bisa minum tiap hari enggak? Oh kalau saya memang patuh orangnya Bu, jadi kalau gitu cocok. Ada yang saya kenalkan ini namanya pil KB Yasmin Bu, diminum tiap hari selama 21 hari, 7 hari libur.
biasanya kalau nggak digali pasiennya diem aja gitu ya. Dan kalau kita melihat pasiennya diem aja bukan berarti pasien itu baik-baik saja gitu ya, karena tidak tergali sehingga dia tidak terungkapkan seperti itu. Sudah dapat semua untuk materi konseling dummy ini, dummy ya ibu-ibu semuanya. Jadi karena materi 5 menit konseling tool ini sedang dalam proses cetak, jadi iya kecil sekali, betul. Jadi nanti kita cetaknya berupa kalender balik. Di mana di dalam kalender balik ini ada 2 sisi, Bu. Sisi yang warna hijau ini adalah sisi yang ibu-ibu bisa baca. Ya, jadi kayak contekannya ibu-ibu nih pada saat mau ngasih edukasi ke pasien. Kemudian yang warna pink, karena ini adalah lembar balik, berarti yang warna pink ini adalah untuk dibaca pasien, seperti itu. Acara ini di mana bidan-bidan itu bisa dengan acara ini meningkatkan mutu kualitas pelayanannya sehingga tercover juga ibu-ibu bisa menjadi lebih sehat, dan saya rasakan manfaatnya cukup besar terhadap kami bidan ya, menjadi luas, kami menjadi tahu KB modern. Nah, di sini saya sangat merasakan betapa Bayer memfasilitasi bidan-bidan di tempat ini untuk update ilmu lagi, bagaimana lebih baik lagi, ber-KB lebih baik lagi. Nah, setelah kami mengadakan acara hari ini, begitu banyak ilmu yang kami dapatkan sehingga kami lebih tahu lagi apa yang harus kami berikan kepada pasien. Nah, dalam saat ini kami boleh melihat bahwa Yasmin adalah yang terbaik untuk dikonsumsi oleh pasien-pasien, karena selain untuk ber-KB juga banyak manfaat-manfaat yang didapatkan dari memakai pil KB Yasmin ini, karena pil KB Yasmin juga dapat menstabilkan hormon, bahkan mencegah penyakit-penyakit lain, bahkan membuatkan kita lebih sehat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita dari Ketua IBI Cabang Medan, Kota Medan mengucapkan selamat buat PT Bayer di pagi hari ini, di mana kita telah diberikan fasilitasi kepada para teman-teman bidan dari berbagai macam daerah tiba di hotel Hotel Santika. Terima kasih. Adapun harapan-harapan yang kita harapkan adalah di mana dengan adanya PT Bayer ini untuk meningkatkan kesehatan reproduksi ya masyarakat Indonesia, dan dengan adanya PT Bayer ini, dengan adanya seminar ini, kita harapkan adalah bahwa dengan peningkatan dengan berupa alternatif dengan konseling kepada ibu hamil, tentunya akan menjadi lebih bermasyarakat untuk meningkatkan kesehatan Kota Medan ini. Nah, untuk itu terima kasih kepada PT Bayer. Selamat, sukses untuk kita semuanya. Baik, terima kasih. Saya dengan Bidan Dewi dari Pekanbaru Riau. Hari ini mengikuti kegiatan dari Bayer yang sangat luar biasa. Ilmunya benar-benar bermanfaat. Kemudian tips-tips yang diberikan oleh teman-teman yang memiliki pasien banyak tentang Yasmin juga semakin oke. Mungkin bisa kami bawa ke tempat praktek kami nanti di tempat masing-masing. Dan jangan lupa ada pantunnya. Terima kasih Daun Keladi. Besok kalau Bayer ngundang lagi, kami bawa lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada PT Bayer yang sudah mengadakan acara pada hari ini yang sangat bermanfaat bagi bidan-bidan.
terutama dalam mengedukasi mengedukasi bidan supaya lebih pandai dalam mengedukasi pasien-pasien di lingkungan tempat ibu berpraktek. Semoga kedepannya Bayer makin sukses. Ada lagi kegiatan-kegiatan positif lainnya supaya kita bidan-bidan lebih banyak mendapatkan ilmu lagi yang bermanfaat. Terima kasih. Hai, saya Naldi, Head of Sales Account Management Master PT Lead for EP Brand. Senang sekali pada hari ini mengikuti acara Bayer Scientific Event di mana acaranya berlangsung sangat luar biasa. Terima kasih kepada para peserta bidan-bidan dari wilayah All Sumatera dan juga para speaker. Dan tentunya kegiatan ini merupakan suatu bentuk dari komitmen nyata dari perusahaan PT Bayer Indonesia, di mana Bayer dengan komitmen All for One Girl for None ini adalah suatu nyata aktiviti yang dilakukan untuk senantiasa memberikan akses informasi kepada setiap HCP dan terkhususnya adalah bidan. Dan tentunya dengan adanya kegiatan ini kita berharap para bidan memiliki informasi yang cukup untuk memberikan konseling kepada pasien sehingga pasien dapat mengambil kendali penuh terhadap kesehatannya masing-masing. Dan tentunya kepada para speaker yang telah memberikan materinya juga kami tentu sangat berterima kasih, dan kepada teman-teman Bayer juga terima kasih. Terima kasih. Hello everyone, a very good afternoon from Medan. It's very beautiful weather here, and I would like to take this opportunity to thanks again to the Indonesian Midwife Associations, all the speakers, all the speakers from ONG, as well as the midwives, as well as the midwife facilitators that work so endlessly helpful with us, to put this event together. And I would like to also thank the participants for being so engaging, so enthusiastic to learn, asking a lot of questions. This is really a good thing to see. So hope to see you again next time. Bye. Kontrasepsi modern lebih dari sekedar kontrasepsi.